Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Podski dimanapun kalian berada. Hari ini Podski memiliki segmen baru yaitu Podski Sekilas Info, di mana info yang akan saya bacakan atau yang akan saya sampaikan adalah info-info yang bermanfaat bagi kalian semua. Oke, untuk episode kali ini di Podski Sekilas Info, saya akan membahas tentang mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dipilih menjadi Rasulullah yang terakhir oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kalian semua pernah mendengar di podcast yang lain ataupun di buku-buku mengapa Nabi Muhammad menjadi Rasulullah terakhir. Saya di sini akan sedikit memberikan informasi mengenai hal ini. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan Islam ke seluruh umat manusia. Allah mewajibkan manusia mempercayai, mengikuti dan mencintai beliau. Di banyak YouTube, di banyak video telah dibahas bahwasanya mengapa Nabi Muhammad itu dipilih menjadi Rasulullah terakhir. Nah, walaupun kenyataannya pada hakikatnya hanya Allah yang tahu mengapa Nabi Muhammad dipilih menjadi Rasul terakhir. Di surat Al-An'am ayat 124 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Maha mengetahui di mana dan siapa dia meletakkan tugas penyampaian risalahnya. Itu merupakan jawaban di dalam Al-Quran. Begitu singkat di dalam surat Al-An'am ayat 124. Kendati demikian, kita masih dapat menganalisis atau mencoba menerawang bahwa mengapa Nabi Muhammad menjadi Rasul terakhir. Mari kita bahas di Podski Sekilas Info. Dalam hal ini ada 3 aspek yang perlu diperhatikan. Di dalam bukunya Pak Quraisy Shihab yang berjudul Lentera Hati dan juga jawabannya adalah cinta, beliau mengemukakan semacam analisis yang dapat diketengahkan sebagai jawaban pertanyaan tersebut. Beliau menganalogikan risalah kenabian sebagai pesan. 3 aspek tersebut yang pertama adalah posisi. Beliau mengatakan bahwa kalau Anda ingin menyampaikan pesan ke seluruh penjuru, maka sebaiknya Anda berdiri di tengah dan di jalur yang memudahkan pesan itu tersebar. Itu yang pertama adalah posisi. Yang kedua adalah hindari tempat di mana ada suatu kekuatan yang dapat menghalangi atau merasa dirugikan dengan penyebarannya. Yang kedua berarti analisis tentang hambatannya, yang juga masih berkaitan erat dengan posisi. Dan yang ketiga, pilih penyampai pesan yang simpatik, berwibawa, dan berkemampuan sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Itulah ketiga aspek tersebut. Dari ketiga aspek tersebut, mari kita bahas satu persatu. Pertama dari aspek posisi. Kita tahu bahwasanya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diturunkan di Arab, melainkan di daerah Syam atau sekitarnya. Hanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan di Arab. Pertama, jika dikaitkan dengan penyampaian pesan atau risalah, posisi Arab ini berada di tengah-tengah. Tidak diduduki oleh Romawi yang pada saat itu berkuasa di barat, dan tidak diduduki oleh Persia yang saat itu berkuasa di timur. Negara Arab ini, dataran Arab ini merupakan tempat yang netral dari kekuasaan 2 imperium tersebut. Nah, terus jika dilihat dari posisi di peta khususnya jika kalian melihat posisi Arab ini berada di tengah-tengah. Posisi tengah-tengah itu merupakan posisi yang ideal untuk menyebarkan risalah kemanapun, mau ke utara, ke timur, ke selatan, maupun ke barat. Itu dari segi posisi. Yang kedua, dari segi hambatan. Menurut saya, berdasarkan referensi yang saya baca juga,
hambatan ini juga masih berkaitan erat dengan posisi, di mana pada saat itu dua imperium besar yang menguasai dunia, yaitu Romawi di barat dan Persia di timur, sangat berpengaruh kepada jajahan-jajahannya. Maka jika nabi atau penyampai pesan itu diturunkan di salah satu daerah tersebut, secara tidak langsung pasti akan ada budaya-budaya, unsur-unsur yang mempengaruhi risalah tersebut untuk tersebarnya ke umat-umat yang lain. Bayangkan apa yang akan terjadi jika tauhid dikumandangkan di daerah kekuasaan Romawi ataupun Persia yang keyakinannya bertentang dengan ajaran tauhid. Tentu saja sangat sulit. Yang pertama, hambatan tersebut berkaitan dengan posisi. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih daerah yang tidak ada konflik kepentingan di sana, yaitu daerah Arab. Nah, sekarang setelah yang pertama tadi pemilihannya di tengah, di posisi paling ideal, yang kedua itu di posisi ideal itu untuk menghindari hambatan-hambatan atau konflik-konflik yang berpengaruh terhadap penyebaran ajaran tauhid yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari kedua poin tersebut, marilah kita membahas poin ketiga, yaitu siapa yang pantas atau siapa yang layak untuk menyampaikan pesan terakhir tersebut atau risalah terakhir tersebut. Kita tahu selain karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah terakhir dijatuhkan kepada Nabi Muhammad SAW, ada faktor-faktor yang dapat kita analisis. Yang pertama adalah Nabi Muhammad merupakan masyarakat Mekah, di mana pada saat itu Mekah dipilih sebagai tempat awal mula penyebaran Islam. Ketika itu masyarakat Mekah belum banyak disentuh oleh peradaban. Mereka juga tidak mengenal kemunafikan atau bermuka dua. Mereka teguh pendirian serta lidah dan ungkapan mereka sangat tajam. Seperti lihat Quran surat Al-Ahzab ayat 19. Kita tahu bahwasanya suku yang paling berpengaruh di Mekah pada saat itu adalah suku Quraisy yang memiliki bahasa dan dialek yang sangat indah serta dominan. Selain itu juga mudah, jelas, dan halus. Ini berbeda dengan dialek suku-suku Arab yang lain. Hal ini disebabkan karena mereka banyak menyerap kosakata dari para pendatang yang datang berkunjung ke sana, baik dagang maupun kegiatan lainnya. Selain itu, di suku Quraisy juga ada dua bani atau dua keluarga, walaupun keduanya masih satu keturunan, yang memiliki andil besar di sana, yaitu Bani Hashim dan Bani Umayyah, di mana keluarga Bani Hashim dikenal sangat gagah, budiman, dan sangat beragama. Dari faktor-faktor tersebut, maka wajar sekali bahwasanya Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai penyampai risalah terakhir. Itulah mengapa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi terakhir. Beliau bukan saja gagah, simpatik, dan berwibawa, melainkan juga memiliki sifat atau budi pekerti yang sangat luhur. Itulah sedikit dari banyak faktor yang dapat saya sampaikan di sini berdasarkan referensi saya, mengapa Nabi Muhammad SAW dipilih sebagai Rasul terakhir. Analisis ini boleh jadi benar, boleh jadi salah. Akan tetapi kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian dan juga menambah pengetahuan kalian. Terima kasih telah mendengarkan podcast Sekilas Info. Semoga kalian mendapatkan pahala dan mendapatkan berkah dari podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.